Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel inilah.com di acara Inilah Berita yang menampilkan berita-berita viral hari ini. Langsung saja kita simak berita pertama. Berita pertama kami menyoroti KPK yang menangkap Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahat dan istrinya Ari Egahni. Ya, istrinya ini merupakan anggota DPR dari Partai Nasdem. Bupati dan istrinya ini diduga melakukan pemotongan uang pembayaran pegawai negeri atau pemotongan anggaran begitu ya. Juga menerima suap dengan nilai sekitar 8,7 miliar rupiah. Uang tersebut digunakan untuk kepentingan politik pribadi termasuk membayar 2 lembaga survei ini katanya. Namun KPK belum mengumumkan atau tidak mengumumkan ya lembaga survei mana saja ini ya yang dibayar oleh Bupati Kapuas ini, karena ini kan bisa menunjukkan siapa saja lembaga survei yang bayaran ya. Namun sayangnya belum diumumkan, dan selain itu diduga juga uang sebesar 8,7 miliar itu digunakan juga untuk biaya operasional mencalonkan sebagai bupati, gubernur maupun juga sebagai anggota dewan istrinya. Nah, ini yang menarik, saat ini juga sudah digeledah rumah dari Bupati Kapuas ini. Namun yang menjadi sorotan tentu kita mendukung ya ditangkapnya para politisi yang melakukan korupsi atau pemotongan anggaran seperti ini. Namun demikian agar masyarakat juga tetap fokus ini ya, nggak lupa ya dengan kasus-kasus besar, karena ini juga dikritisi oleh banyak pihak bahwa KPK hingga saat ini memang jarang ya, hampir nggak pernah ya mengungkap kasus-kasus besar ya, karena fokusnya memang hanya di OTT semacam ini. Namun kasus besar tampaknya jarang menjadi prioritas dari KPK. Contohnya baru saja terjadi ya, adanya dugaan uang ratusan triliun rupiah ya, transaksi ganjil di Kementerian Keuangan yang tampaknya juga tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Demikian juga dengan kehidupan mewah beberapa pejabat Kementerian Keuangan ya, yang jumlah hartanya membuat publik terbengong-bengong begitu ya. Satu orang saja, Rafael contohnya, sudah bisa mengantongi sampai ratusan miliar rupiah. Bagaimana dengan pejabat-pejabat lainnya? Tapi ini tidak menjadi prioritas tampaknya oleh KPK, atau memang sulit untuk menemukan bukti ya, karena ya harus OTT dulu ini ya. Mungkin ini masukan bagi KPK ya, agar juga mengungkap kasus-kasus besar seperti di Kementerian Keuangan maupun pejabat-pejabat lainnya. Kita ketahui yang tengah viral saat ini juga ada Sekda Riau ya, yang juga disoroti kehidupan mewahnya. Kita sampai pada berita kedua ya, ini tentang polemik kedatangan tim nasional Israel pada Piala Dunia U20 pada bulan Mei di Indonesia mendatang. Ini terus menuai penolakan ya, bahkan acara drawingnya di Bali juga ditunda oleh FIFA. Nah, ini akhirnya dinanti-nantikan ya, Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan resmi terkait polemik tersebut. Menurut Presiden Jokowi, agar masyarakat tidak mencampur adukan ya antara olahraga dan politik. Saya menjamin keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina, karena dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat. Dan dalam urusan Piala Dunia U20 ini, kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi, jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik. Keikutsertaan Indonesia untuk menjadi tuan rumah U20 ini sudah panjang perjalanannya ya, melalui seleksi yang tidak mudah. Dan ketika ditunjuk sebagai tuan rumah tersebut, Israel saat itu belum lolos prakualifikasi ya, jadi tidak tahu bahwa ternyata Israel menjadi salah satu peserta yang akan datang ke Indonesia. Namun apakah gara-gara hal tersebut lantas dibatalkan ini ya Piala Dunia U20 di Indonesia? Ini kita tidak tahu, kita tunggu perkembangannya, meskipun Presiden Jokowi sudah menghimbau ya agar masyarakat tidak mencampur adukan antara politik dan olahraga, namun nyatanya penolakan tersebut tetap saja
bergulir begitu ya. Bahkan ini ada solusi nih ya tampaknya ditawarkan oleh MUI mengusulkan agar sepak bola U20 ini Piala Dunia tetap diadakan, namun ketika Israel bertanding akan diselenggarakan di negara lain atau di Singapura ya. Itu disampaikan oleh Sudarnoto ini ya, bagian Ketua MUI bidang hubungan luar negeri dan kerjasama internasional ya. Solusi tersebut belum disetujui oleh FIFA, tentunya belum juga akan digunakan oleh Indonesia. Kita nantikan saja. Namun dari komentar PLT Menpora ini ya mengatakan bahwa Piala Dunia U20 2023 bukan skala prioritas. Indonesia tidak akan kiamat jika batal begitu ya. Ini menurut Muhadjir Effendi agar publik tidak terlalu fokus pada pro kontra kedatangan tim Israel ke Indonesia, yang mana hal tersebut sudah lumrah ya, terjadi pro dan kontra, dan seandainya batal pun ini bukan kiamat ya, karena itu bukan prioritas. Berita ketiga berikut ini menyoroti tentang video viral ya yang menampilkan bos lembaga survei Cyrus ya, Hasan Nasbi ini. Videonya viral, ini sudah di-share begitu ya oleh ya Denny Siregar, Ruhut Sitompul dan kawan-kawan lah ya. Dan ini langsung menjadi pembahasan karena di dalam video tersebut Hasan Nasbi mengomentari ya, mengatakan bahwa Anies Baswedan ini tidak mempresentasikan keindonesiaan. Hal ini dikarenakan keluarga Anies menikah sesama Arab. Ya, kebayangkan ini pasti langsung ramai disoroti pernyataan Hasan Nasbi ini. Kalau publik mungkin ingat siapa Hasan Nasbi ini, adalah orang yang sama yang juga pernah viral ya dulu, ramai karena pernah menantang akan taruhan Alphard, katanya mobil Alphard kalau sampai Anies Baswedan lolos mendapat tiket Pilpres ya, begitu ya. Namun saat ini Anies Baswedan ternyata lolos ya, saya tidak tahu bagaimana nasib mobil Alphardnya ya. Namun yang jelas komentar di video ini cukup menuai pro kontra begitu ya. Yang pasti banyak kontra ya, karena sepertinya mengandung sara ya. Kalau kita lihat ya, sebenarnya soal siapa mau menikah dengan siapa itu kan hak pribadi ya. Hasan Nasbi menyontohkan bahwa dirinya ini orang Padang, tapi kan istrinya bukan orang Padang, karena kesempatan untuk bertemu orang Padang itu sulit, jadi dia bisa menikah dengan siapa saja begitu ya, bukan orang Padang. Namun ini berbeda dengan keluarga Anies, dari kakek-kakeknya itu semua menikahnya sesama Arab, sampai anaknya juga menikah sesama Arab. Nah inilah yang kemudian dipermasalahkan ya, seakan-akan dipertanyakan keindonesiaan. Dan tentu saja ini hal yang menurut saya sudah tidak relevan ya, karena di Indonesia itu hal yang biasa ya. Sebenarnya kita tahu ada orang Batak menikah dengan Batak biasanya. Teman saya banyak itu kalau Batak kakeknya semua Batak, sesama Batak begitu ya. Itu sudah biasa, lumrah di Indonesia. Bahkan Padang pun, meskipun Hasan Nasbi ini menikahnya bukan dengan orang Padang, tapi saya punya banyak teman yang kalau Padang menikahnya juga lebih suka sesama Padang. Itu hak pribadi, bukannya seperti itu ya. Orang Cina biasanya juga menikah dengan Cina ya. Itu istri Ahok pada pernikahan pertama juga Ahok memilih istri yang Cina juga begitu ya. Tapi tidak ada seorang pun yang mempermasalahkan, karena memang itulah di Indonesia ya, itu hak pribadi, semua orang terserah mau preferensinya menikah dengan siapa ya, dan itu sudah hal yang lumrah. Namun ini tampaknya dipermasalahkan, inilah yang menjadi sorotan, karena menurut saya ini bukan hal yang relevan lagi dan bukan hal yang menjadi pokok permasalahan di Indonesia ya, bukan masalah korupsi. Lain halnya kalau misalnya ternyata turunan dari Anies Baswedan ini koruptor begitu. Mungkin ini masih ada relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Apalagi di dunia saat ini kan hal tersebut sudah ya, kita tahu ya, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak saja orang India begitu ya. Dan baru saja tadi saya baca ada seorang pria Muslim keturunan Pakistan, yaitu Hamza Yousaf ya, terpilih menjadi pemimpin di Skotlandia begitu ya. Demikian juga wali kota London ini ada Sadiq Khan ya. Dan kalau di luar negeri sudah tidak mempermasalahkan hal tersebut, lebih fokus kepada kinerjanya ya. Bagaimana dengan di Indonesia yang katanya negara Pancasila? Berita keempat kami menyoroti video viral lagi ini ya, yaitu tentang bagi-bagi amplop ya. Di situ tampak video tersebut ada orang membagi-bagikan amplop di sebuah masjid di Sumeneb. Namun amplop ini bukan sembarang amplop, karena selain isinya uang,
tapi ada logo partainya yaitu PDIP dan juga ada logo Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang anggota dewan juga di sana ya. Nah ini tentu langsung ramai viral dan semakin viral lagi ketika ada komentar begitu, ada pernyataan dari pihak PDIP dari Said Abdullah sendiri yang ingin mempolisikan begitu ya netizen yang mensebar video amplop merah di masjid tersebut, karena menurut Said Abdullah itu adalah fitnah karena di frame seakan-akan melakukan politik uang, padahal yang dilakukan adalah semata-mata beramal ya, atau membagikan zakat begitu ya, membagikan zakat. Nah ini yang kemudian akan dipolisikan begitu ya, tapi siapakah netizen yang membagikan? Saya karena ini kan langsung viral ya videonya, salah satunya nih saya tangkap yang lucu ini dikomentari oleh Partai Sosmed ini yang juga membagikan video tersebut dengan captionnya nih yang lucu menurut saya. Mulai sekarang kami berjanji akan rajin taraweh di Sumeneb begitu ya, dengan menampilkan foto uang. Nah kalau kayak gini kan berarti bukan fitnah ya, karena sekedar mengencourage orang agar rajin taraweh gitu ya. Ini letak pidananya di mana ini ya, mungkin ini tebak-tebakan ya. Dan ini langsung menjadi sorotan, dan yang menarik ini ya, Bawaslu memastikan bahwa apa yang dilakukan PDIP tersebut bukan pelanggaran ya, bukan politik uang, karena saat ini belum masa kampanye dan juga yang dilakukan tersebut adalah membayar zakat. Menurut Bawaslu, lah kalau orang mau membayar zakat masa dilarang? Nah, ini yang menjadi sorotan karena sebelumnya kita tahu bagaimana Bawaslu ini begitu getol ya menyasar Anies Baswedan. Bahkan sampai ada yang memplesetkan ya Bawaslu ini menjadi Bawasnis gitu ya, Badan Pengawas Anies Baswedan. Karena apapun gerak Anies langsung dikomentari, langsung ditegor begitu ya dengan berbagai macam cara. Bahkan di sini Bawaslu mengatakan ya tidak bisa melarang kalau orang mau membayar zakat. Jadi apa yang dilakukan oleh anggota atau kader PDIP tersebut tidak salah. Namun di sisi lain ketika Anies Baswedan sholat Jumat, nah ini kan juga nggak ada salahnya ya orang sholat Jumat di masjid. Ini kemudian dianggap mempolitisasi masjid ya, kampanye di rumah ibadah begitu. Itu bahkan dibahas, kita tahu berita beberapa waktu yang lalu. Nah ini yang menjadi sorotan, mungkin saran ya, karena ini menjadi saran Bawaslu juga agar kalau zakat ya zakat aja, nggak usah pakai logo partai begitu ya, ada fotonya lagi ya, karena ini untuk menghindari fitnah ya. Jadi kalau memang Said Abdullah tadi mengatakan orang yang menyebarkan video tersebut fitnah, ya harusnya penyebab fitnah itu sendiri dihindari juga ya, jangan menggunakan logo untuk bantuan, amal dan lain sebagainya. Kita ingat ya ketika kasus gempa Cianjur begitu ya, menjadi heboh gara-gara ada yang memberi bantuan dengan logo gereja begitu ya, sampai kemudian ada yang nggak mau masuk saat itu. Jadi mungkin ini sudah menjadi peraturan umum ya, bahwa untuk bantuan-bantuan untuk amal sebaiknya tidak menggunakan logo rumah ibadah, golongan ataupun partai politik, apalagi partai politik ya di bulan-bulan yang menjelang pemilu seperti ini. Kita sampai pada berita kelima, berita terakhir menyoroti masalah AG ini ya, pacar dari Mario Dendi yang terkait kasus penganiayaan terhadap David. Hari ini ada agenda musyawarah diversi perkara ya. Ini memang harus dilalui, diversi ini semacam mediasi begitu ya. Meskipun pihak keluarga David sudah dengan tegas mengatakan akan lanjut ya, tidak akan menerima jalur damai. Namun ini sudah memang tahapan yang harus dilalui dalam peradilan anak. Maka harus ada diversi dulu, dan kabarnya ini sudah dilangsungkan diversi sejak pukul 10 pagi, dan pihak keluarga David maupun keluarga terdakwa hadir. Pihak David ini diwakili oleh pamannya ya, karena orang tua David tengah sibuk merawat David yang saat ini kondisinya masih juga belum stabil begitu, dan akhirnya ini diputuskan mereka tetap tidak akan mau menempuh jalur damai. Dengan demikian maka diversi ini dinyatakan deadlock dan persidangan akan dilanjutkan. Artinya AG akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu persidangan. Namun karena ini peradilan anak ya, maka baik diversi maupun persidangan nanti akan dilakukan secara tertutup. Demikianlah rangkaian Inilah Berita. Pastikan kalian ikuti terus ini ya acara-acara di inilah.com ya. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.